Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal pengembangan ILKPD berbasis model Contextual Teaching and Learning atau CTL untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran pendidikan Pancasila siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, proposal ini disusun oleh saya sendiri yaitu Nyoman Kurniawan Sangging dengan NIM 2311031180. Tanpa berlama-lama, lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini. Nah, pendidikan dasar di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berjiwa Pancasila. Pada jenjang sekolah dasar atau SD, pembelajaran pendidikan Pancasila diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan yang kuat sejak dini. Harapan utama dari pembelajaran ini adalah agar siswa tidak sekedar memahami konsep-konsep Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Nah, seiring perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi, pemerintah dan lembaga pendidik berharap proses pembelajaran di sekolah dapat beradaptasi dengan pembelajaran dan kebutuhan abad ke-21. Nah, penggunaan media pembelajaran digital seperti ILKPD atau elektronik lembar kerja peserta didik menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat mengaitkan interaktivitas dan kemandirian siswa dalam belajar. Nah, melalui pendekatan CTL, ILKPD diharapkan dapat membantu siswa untuk mengaitkan konsep-konsep abstrak Pancasila dengan realitas kehidupan mereka sehari-hari. Nah, selain itu juga pendidikan dasar diharapkan mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial, toleransi, serta semangat kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan makna dari setiap nilai dalam Pancasila melalui aktivitas pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan reflektif. Nah, harapan lainnya adalah agar pembelajaran berbasis CTL tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Di samping harapan-harapan yang ada, muncul beberapa permasalahan yang ada di lapangan. Seperti kenyataan yang pertama, pembelajaran masih konvensional. Nah, kenyataan yang di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar masih didominasi oleh pendekatan yang konvensional. Nah, hal ini karena guru cenderung berfokus pada pemberian materi dan hafalan nilai-nilai Pancasila tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Terus selanjutnya ada fokus pada hafalan tanpa konteks. Nah, di sini guru masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual karena keterbatasan pengetahuan pedagogis dan teknologis. Kondisi ini hanya menyebabkan siswa kurang termotivasi dari hasil belajar dan belum maksimal. Terus yang selanjutnya ada masalah utama yaitu implementasi pembelajaran kontekstual di sekolah dasar terletak pada keterbatasan media interaktif serta kurangnya pelatihan bagi guru dalam merancang pembelajaran berbasis CTL. Nah, akibatnya nilai-nilai karakter yang seharusnya diintegrasi dalam pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik, dan pembelajaran cenderung bersifat teoritis serta tidak terkontekstual.
Nah, adapun kesenjangan-kesenjangan yang muncul dalam penelitian ini. Kesenjangan pertama terletak pada aspek metode pembelajaran. Nah, pendekatan CTL yang menuntun pembelajaran, keterlibatan aktif siswa dalam menemukan makna belum sepenuhnya diterapkan di kelas. Guru masih menjadi pusat pembelajaran yang jarang mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dihadapi siswa. Nah, padahal CTL bertujuan agar siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir kritis dan pengalaman secara langsung. Terus yang kesenjangan kedua muncul pada aspek media pembelajaran. Nah, di media yang digunakan masih mendominasi oleh buku teks, lembar kerja manual, sementara itu perkembangan teknologi memberikan peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif melalui ILKPD. Kesenjangan ketiga yaitu rendahnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan CTL. Seperti guru yang memahami pentingnya pendidikan karakter, namun belum mampu menerjemahkannya ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual. Nah, kondisi ini menunjukkan perlu pengembangan perangkat pembelajaran yang dapat mempermudah guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di CTL. Nah, untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut, adapun pengembangan media pembelajaran berupa ILKPD berbasis CTL ini yang dapat mendukung guru dalam menyajikan materi pendidikan Pancasila dengan cara yang lebih menarik, kontekstual, dan interaktif. Nah, media ini diharapkan mampu memfasilitasi siswa dalam mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan ILKPD berbasis CTL pada pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan dan kevalidan ILKPD berbasis CTL dilihat dari aspek isi, tampilan, dan kemudahan penggunaannya. Terus yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan ILKPD berbasis CTL dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 SD. Nah, adapun dari tujuan penelitian proposal saya yaitu yang pertama ada tujuan umum. Nah, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ILKPD berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 sekolah dasar. Media ini diharapkan dapat membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila dengan lebih mudah, aktif, dan bermakna sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Adapun tujuan khusus, yang pertama mendeskripsikan tahapan perkembangan ILKPD berbasis Contextual and Learning dan pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 sekolah dasar. Terus yang kedua, mengetahui tingkat kevalidan dan kelayakan ILKPD berbasis CTL berdasarkan hasil penilaian LKPD berbasis CTL berdasarkan penilaian para ahli materi, ahli media, dan guru. Terus yang ketiga, mengetahui tanggapan dan respon siswa terhadap penggunaan ILKPD berbasis CTL dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 6 sekolah dasar. Nyambung ke dalam manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat penelitian. Bagi siswa, ILKPD berbasis CTL diharapkan dapat membantu siswa belajar dengan lebih aktif dan menyenangkan.
Nah, di sini siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila tidak hanya secara teori saja. Perlu kita ingat, tidak hanya teori, tetapi juga melalui kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Bagi sekolah, peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar, terutama dalam menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi yang mendukung kurikulum mereka Merdeka Belajar dan menguatkan karakter. Terus bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis CTL untuk mata pelajaran lain atau di jenjang pendidikan yang berbeda. Adapun bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi guru dan dapat mengembangkan media pembelajaran digital yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, melalui ILKPD berbasis CTL, guru dapat menyajikan pembelajaran yang lebih kreatif dan dekat dengan pengalaman nyata siswa. Nah, sebelum lanjut ke konsep ILKPD, kajian pustaka. Nah, di kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar ilmiah dalam mengembangkan produk penelitian serta untuk menemukan celah ataupun kesenjangan yang dijadikan landasan penelitian terbaru. Nah, di konsep ILKPD, elektronik lembar kerja peserta didik, di karakteristik utama. Nah, secara umum, ILKPD memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari media konvensional. Pertama, ILKPD bersifat interaktif karena memungkinkan terjadinya hubungan dua arah antara peserta didik dan media. Siswa tidak hanya membaca dan menulis jawaban, tetapi juga dapat memberikan tanggapan langsung, mengerjakan latihan digital, atau menonton video pembelajaran. Terus yang kedua, ILKPD bersifat fleksibel. Nah, yang artinya media ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, menggunakan perangkat digital seperti laptop, tablet, maupun ponsel pintar. Yang ketiga, ILKPD bersifat kontekstual. Nah, di kontekstual ini dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada reflektif. Nah, di reflektif ini yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengevaluasi proses pembelajaran, dan menilai hasil kinerja sendiri. Terus yang terakhir yaitu berbasis teknologi, yang berarti penggunaannya mengandalkan aplikasi dan platform digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya ada model contextual teaching and learning, menghubungkan teori dengan praktek kehidupan nyata. Nah, yang pertama ada 7 komponen utama CTL. Yang pertama ada konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui proses berpikir dan pengalaman pribadi. Nah, di sini siswa bukanlah penerima informasi pasif, tetapi menjadi pencipta makna yang aktif. Dalam penerapannya, CTL memiliki 7 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Nah, yang pertama, melalui komponen konstruktivisme, siswa diajak membangun pengetahuan dari pengalaman yang mereka alami sendiri. Nah, komponen inquiry menuntun siswa untuk menemukan konsep melalui kegiatan eksploratif seperti observasi, eksperimen, atau pengumpulan data.
Nah, di unsur bertanya ini atau questioning mendorong siswa untuk membangun atau mengembangkan rasa ingin tahu dan melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, sementara belajar masyarakat belajar atau learning community memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja sama, berdiskusi, dan saling berbagi ide dalam kelompok. Selanjutnya ada pemodelan atau modeling digunakan oleh guru untuk menampilkan contoh konkret dari konsep yang sedang dipelajari. Maaf, yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada refleksi dan selanjutnya ada penilaian autentik. Lalu yang selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, di keterampilan abad ke-21, kebiasaan berpikir yang rasional, logis, dan reflektif terhadap kebenaran suatu informasi. Hal ini menjadi tentu dapat menjadi suatu hal yang sangat berguna bagi peserta didik maupun guru. Nah, indikator berpikir kritis seperti memberikan penjelasan yang sederhana, membangun keterampilan yang dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, menyusun strategi, dan taktik. Hal ini tentu dapat menjadi suatu hal yang sangat diperlukan dalam menyusun strategi ataupun dalam penyusunan ILKPD itu sendiri. Terus yang selanjutnya ada landasan teoritis. Nah, di landasan ini seperti yang pertama yaitu teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky. Nah, di sini menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi. Nah, di sini siswa dapat memperoleh sebuah pengalaman melalui pengalaman dan interaksi dengan teman maupun dengan guru di kelas maupun di ruang sekitarnya. Terus yang kedua, teori belajar sosial atau Bandura. Nah, pembelajaran terjadi melalui pengamatan dan interaksi sosial. Yang ketiga ada teori media pembelajaran atau Ains dan kawan-kawan. Media sebagai perantara yang meningkatkan efektivitas komunikasi pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran sangat penting, dapat menjalin sebuah komunikasi dan juga menjalin sebuah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru maupun peserta didik. Nah, teori pembelajaran humanistik, pembelajaran optimal saat siswa dihargai dan memiliki kebersamaan berekspresi. Nah, langsung saja ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis-jenis penelitian, penelitian yang saya gunakan di dalam proposal ini yaitu Research and Development atau sering disebut dengan R&D. Terus dengan model Borg and Gall atau yang disederhanakan. Nah, di sini saya mengambil penelitian atau populasi dan sampel yaitu populasinya di siswa kelas 6 SD Negeri 6 Tejapula. Sampelnya ada 25 siswa yang terdiri dari 13 laki-laki dan 12 perempuan. Nah, teknik yang saya ambil yaitu sampling jenuh atau sensus. Nah, di lokasi dan waktu yaitu di SD Negeri 6 Tejakula, Banyasukudarma, Tejakula, Beleleng, Bali. Nah, waktu penelitian yaitu Oktober 2025. Selanjutnya adapun tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama analisis kebutuhan. Seperti observasi dan wawancara untuk identifikasi masalah. Kita perlunya melaksanakan observasi dan wawancara terhadap siswa-siswa yang ada di sana untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sana. Yang kedua, perancangan produk. Seperti kita harus menyusun ILKPD dengan komponen CTL. Yang ketiga ada validasi ahli. Nah, validasi oleh ahli materi, media, dan praktisi. Nah, sebelum kita menguji ataupun menggunakan ILKPD yang kita buat, kita harus divalidasi terlebih dahulu oleh ahli, ahli materi, media, dan juga praktisi. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada revisi produk, seperti perbaikan berdasarkan masukan validator.
Nah, yang kelima ada uji coba terbatas. Nah, di sini implementasinya pada 25 siswa yang ada di kelas 6 SD Negeri 630. Yang revisi akhir penyempurnaan produk final. Selanjutnya ada instrumen dan teknik analisis data. Di instrumen penelitian, yang pertama ada lembar validasi ahli. Ini mencangkup seperti materi, media, bahasa yang cocok yang digunakan pada saat kita menyusun sebuah LKPD. Yang kedua adalah lembar observasi dan aktivitas siswa. Nah, di lembar observasi ini kita bisa melihat bagaimana kita mengobservasi, terjun langsung ke lapangan untuk melihat aktivitas-aktivitas siswa. Yang ketiga ada angket respon guru dan siswa. Kita perlu menggunakan angket untuk melihat respon dari guru maupun siswa. Yang selanjutnya ada tes kemampuan berpikir kritis atau pretest post-test. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi sangat perlu untuk menjadi bukti ataupun acuan ketika kita melaksanakan sebuah penelitian. Agar penelitian itu dapat tervalidasi bahwa memang benar kita melaksanakan sebuah penelitian yang ada. Yang selanjutnya teknik analisis. Nah, di sini ada dua teknik yaitu analisis deskriptif, yaitu di mana kelayakan produk dan respon pengguna. Yang kedua ada analisis inferensial atau uji normalitas, homogenitas, dan variety test. Nah, harapan penelitian yaitu LKPD berbasis CTL dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Pancasila dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai proposal saya. Jika ada salah kata maupun ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil. Setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar. Sekian dari saya ucapkan Param Santi. Om Santi.